Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizarotul Faidia dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai perkembangan masyarakat Arab pasca kemunduran dinasti Abbasiyah. Mata kuliah Sejarah Asia Barat yang diampu oleh dosen Dr. Andes Alian Sair M.Hum dan Bapak M. Reza Pahlevi MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan peradaban Islam pasca kemunduran dinasti Abbasiyah. Telah dijelaskan, menurut ilmu Hatun, fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan militer di provinsi-provinsi tertentu yang membuat mereka benar-benar independen. Yang mana para pemimpin-pemimpin lainnya yang berasal dari provinsi-provinsi berbeda memiliki kekuatan militer yang bagus, yang kuat, serta dapat dikatakan mandiri, yang mana mereka ingin memperluas kekuasaan untuk provinsinya masing-masing. Dan juga para pemimpin-pemimpin tersebut ingin lebih memperluas wilayah kekuasaan dari provinsinya tersebut agar dapat menjalankan sistem perdagangan dan sistem politik dengan lebih luas, yang mana tentu saja itu tidaklah dianggap hal yang baik. Kenapa demikian? Karena para pemimpin-pemimpin tersebut yang berasal dari provinsi yang berbeda akan memerangi satu sama lain untuk memperluas kekuasaan tersebut, sehingga terjadinya kemunduran dinasti Abbasiyah dapat dikatakan menjadi faktor internal di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena para pemimpin-pemimpin tersebut ingin memperluas kekuasaan tersebut dan memecahkan rasa kebersamaan mereka hanya untuk memperluas wilayahnya masing-masing. Lalu, apa sih dampak kemunduran dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Baghdad itu sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Lalu kota Baghdad dihancurkan, tentu saja memberikan dampak yang besar terhadap sejarah umat Islam, yang mana bisa dikatakan bahwasanya ketika kehancuran kota Baghdad dapat dikatakan hampir musnahnya atau hampir punahnya ilmu pengetahuan, karena tentu saja banyak sekali ilmuwan-ilmuwan serta para temuan-temuan yang telah menemukan itu gugur di dalam medan perang. Dalam artian, dapat dikatakan kehancuran kota Baghdad tersebut memberikan dampak yang besar kepada ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah. Namun, ada beberapa juga para ilmuwan ataupun tokoh yang selamat. Namun tentu saja tidak semuanya bisa dikatakan selamat dalam hal ini, yang mana pada saat itu peperangan sangatlah sengit dan besar sekali. Lalu, dampak kemunduran dinasti Abbasiyah di bidang politik bisa dilihat dari gambarnya bahwasanya kekuasaan Abbasiyah sangatlah luas. Dengan kekuasaan yang tersebut bisa dikatakan mereka hampir menguasai seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer ini terlihat dari hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya khalifah dinasti Abbasiyah. Benar sekali.
Setelah kemunduran dinasti Abbasiyah, perlahan-lahan mulailah hilang masyarakat hegemoni Arabnya, yang mana mereka mulai berpindah seperti ke Kairo, Madinah, Mekah, dan sebagainya. Tentu saja tidak semuanya, namun karena kejadian-kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk pindah atau hijrah ke Mekah, Madinah, dan sebagainya. Yang mana masyarakat tersebut rata-rata masyarakat Arab yang telah berpindah untuk menemukan tempat yang lebih baik. Serta dengan berakhirnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah, mereka pun tidak ada alasan lagi untuk menetap karena banyak sekali peperangan dan perpecahan yang terjadi pada saat itu. Dampak kemunduran dinasti Abbasiyah di bidang sosial telah dilihat di gambar samping bahwasanya kejayaan Abbasiyah tersebut sangat bisa dikatakan jaya, yang mana dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang sangat besar. Lalu apa dampak kemundurannya di bidang sosial? Banyak dari penduduk yang setelah ditangkap oleh pasukan Mongol kemudian digiring ke sungai Tigris lalu ditenggelamkan. Jumlah korban yang dicatat dalam sejarah sampai pada kisaran 800 orang. Cukup dikatakan pasukan Mongol sangatlah sadis, yang mana mereka tega melakukan ini terhadap penduduk yang ada di kota Baghdad. Mongol melakukan itu untuk supaya penduduk tidak bermacam-macam dan juga tidak ada perlawanan dari penduduk sehingga mereka digiring ke sungai Tigris lalu ditenggelamkan. Cukup banyak korbannya, namun tetap saja ada beberapa yang selamat. Dampak kemunduran dinasti Abbasiyah di bidang ekonomi. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam yakni terjadinya kemunduran secara ekonomi. Akibatnya dari penghancuran ini, kota Baghdad menjadi runtuh secara total dan penduduknya tersisa sedikit selama beberapa abad. Ya, tentu saja kemunduran dinasti Abbasiyah di bidang ekonomi ini tentu saja sangat berpengaruh, yang mana ketika dinasti Abbasiyah hancur pasti terjadi peperangan yang sangat sengit, yang mana mereka membutuhkan senjata dan sebagainya, dan itu diperoleh dari bidang ekonomi, yang mana setelah terkuras habis uang yang mereka dapat untuk membeli senjata-senjata yang ada atau membeli persediaan untuk kapal, itulah yang menyebabkan kemunduran secara ekonomi, yang mana kota Baghdad juga secara total dan penduduknya tersisa sedikit, serta tidak ada yang menjalankan operasi-operasi dagang dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.